السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah dan segenap para undangan, terkhusus pada malam hari ini di rumah kediaman saudara kami Bapak Syarif ini, kita malam hari ini alhamdulillah dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahmi, membaca selawat, membaca zikir, membaca tahlil dan semua yang kita baca pada hari dari awal sampai akhir nanti, yang semuanya tentu tidak ada tujuan, tidak ada maksud, tidak ada keinginan kecuali ingin mendapat rahmah dari Allah dan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih khususnya kepada para undangan yang hadir pada malam hari ini, yang telah dapat meluangkan waktunya di tempat ini untuk kita dapat bersama-sama berzikir, berpikir dalam rangka untuk menambah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya di tempat ini, pada malam hari ini, jam ini, pada detik ini, bahwa Bapak semuanya sesungguhnya 4.000 tahun sebelum bumi diciptakan, Bapak telah ditakdirkan bahwa malam ini harus duduk di tempat ini, di halaman rumah Bapak Syarif ini. Tentu ini semua kita harapkan mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak berpikir, mungkin ada orang yang berpikir, mungkin ada orang yang berkata, untuk apa kita duduk seperti ini? Apa faedahnya? Lebih baik kita kerja, lebih baik kita nonton TV, lebih baik kita jalan-jalan saja, lebih senang daripada kita duduk seperti ini. Tapi ketahui saudara-saudara sekalian, tahlil Anda malam ini, selawat Anda malam ini, yang Anda lantunkan baik hanya satu kalimat sekalipun, hari ini memang mungkin tidak berharga, tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Anda baca malam hari ini, seandainya langit dan bumi ini, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang, itu tidak mampu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi untuk lebih berat daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang cinta, mungkin di pikiran kita akan muncul bahwa yang disebut cinta itu adalah cintanya seorang anak muda kepada seorang pemudi. Kalau kita berbicara tentang cinta, tentu kita akan berpikir bahwa yang memiliki cinta itu adalah kaum remaja saja. Ketika seorang istri mencintai suaminya, suami mencintai istrinya, seorang kekasih mencintai kekasihnya, orang tua yang mencintai anaknya, begitupun anak mencintai orang tuanya. Dari cinta semua yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang akan kekal, semuanya panah, semuanya hari ini cinta, bulan depan masih suka, bisa saja tahun depan cinta dan sukanya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena sifat manusia itu tidak pernah sempurna. Apa yang kita suka dari seseorang mungkin hari ini dapat membuat kita melupakan segalanya, tetapi jangan lupa bahwa kita ada kata bosan. Hari ini kita cinta, belum tentu besok, belum tentu lusa. Tetapi ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mencintai umatnya, tidak pernah berubah semenjak dilahirkan sampai wafat, sampai nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, dia tetap cinta kepada kita. Siapa? Dialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama Maulid Nabi. Karena tadi malam kita cocokan. Cocokan itu Cak Madura menepati tadi malam kita masuk Rabiul Awal pada tahun 1444 Hijriah. Sesungguhnya hadirin sekalian, bulan Rabiul Awal bukanlah bulan mulia.
Tidak seperti bulan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabiul Awal itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kenapa bulan Rabiul Awal kemudian menjadi bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh para nabinya, bulan yang diagungkan oleh para sahabat tabi'in dan salihin? Kenapa? Karena di situ ada satu peristiwa yang menjadi penyebab terlahirnya seorang hamba Allah, seorang kekasih Allah, seorang penghulu alam, seorang yang tidak akan pernah terpisah namanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya bulan Rabiul Awal bukan bulan apa-apa, tetapi karena kelahiran baginda Rasul, kemudian bulan Rabiul Awal menjadi bulan termulia di antara bulan-bulan yang ada. Karena tanpa ada kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal, kita semua tak akan pernah ada. Tanpa ada kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, dunia tidak akan pernah ada. Bintang Musir tidak akan pernah ada. Ketapang tidak akan pernah ada. Indonesia, bahkan dunia ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal alimtum man ajaban nas?" Kalian, kata Rasulullah kepada sahabat, kalian tahu tidak, akan aku beritahu kepada kalian siapa umat yang paling menakjubkan itu? Kata Rasulullah. Apa jawab sahabat? Qalu al-malaikatu ya Rasulullah. Makhluk yang paling menakjubkan itu adalah malaikat ya Rasul. Kata Nabi, "Fakaifal malaikatu la yu'minuna Allah wa bi?" Bagaimana mungkin malaikat itu tidak akan beriman kepada Allah dan kepadaku? Wa hum yarawnal amr, sementara mereka setiap apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka akan tahu, mereka akan menyaksikan apa yang akan diciptakan Allah. Wajar, kata Rasulullah, kalau malaikat itu beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Kalau begitu, kata sahabat apa? An-nabiyuna ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau bukan malaikat berarti para nabi ya Rasul. Fakaifan nabiyuna la yu'minuna bi? Apa jawab Nabi? Bagaimana mungkin para nabi itu tidak akan beriman kepadaku? Waruhu yanzilul mu'jizati. Sesungguhnya para nabi itu melalui malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka diturunkan mukjizat. Wajar mereka itu beriman kepada Allah, wajar beriman kepada aku, kata Rasulullah, karena mereka betul-betul menyaksikan bagaimana mereka menerima mukjizat. Artinya wajar kalau mereka itu yakin bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada. Kalau begitu, ashabuka ya Rasul, kalau bukan malaikat, kalau bukan nabi, berarti sahabat-sahabatmu Rasul, berarti mereka yang dimaksud oleh para sahabat itu. Pakai fala yu'minu sahabati, bagaimana mungkin sahabat-sahabatku tidak akan beriman kepadaku? Wa hum yarawnal mu'jizat, mereka semua itu melihat terhadap mukjizat yang diturunkan Allah kepadaku. Wa ana amba'uhum ala ma unzila alayya, sedangkan aku selalu menjelaskan kepada sahabatku, kepada kalian semua ini, setiap mukjizat datang aku jelaskan, ini mukjizat dari Allah, tujuannya ini, maksudnya untuk ini. Wajar kalau kalian ini beriman kepadaku, beriman kepada Allah. Walakin a'jabun nasi imanan, kata Rasulullah, ketahui oleh kalian sesungguhnya yang paling menakjubkan bagiku dalam keimanannya, hum lam yarawni, adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku mimba di setelah aku. Artinya siapa Pak? Kita ini. Wa yusaddiquni, dan mereka itu membenarkan terhadap ajaranku. Ulaika ikhwani, itulah mereka saudara-saudaraku. Hebat tidak kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah duduk-duduk dengan Nabi, tidak pernah mendengar langsung ajaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita tahunya dari para ulama, ulama dari para solihin, solihin dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, dari sahabat, sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dari siapa? Dari para ulama. Hanya mendengar dari para ulama, tapi mampu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dari para ulama, tapi kita mau melaksanakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, untuk apa maulid? Maulid tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tak perlu kita dengarkan. Silakan kau membid'ahkan maulid, silakan engkau tidak mau kepada maulid, kami tidak peduli, karena kami
adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Alwi apa? Al-maulidu ibaratul farhi bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Alwi, maulid itu adalah wujud dari rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita hanya mewujudkan rasa cinta kemudian disalahkan? Bagaimana mungkin karena kita hanya mewujudkan rasa sayang kita kepada Rasulullah kemudian dibid'ahkan? Kita saja kelahiran anak kita yang belum tentu anakmu yang lahir itu yang engkau senangi ketika sedang lahir itu kemudian hari membanggakanmu, bisa saja itu menjadi penyakit bagimu, bisa saja itu menjadi musuh bagimu, tapi engkau begitu bangganya ketika kelahiran anakmu. Sekarang bagaimana ketika kita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat seluruh alam? Seandainya tak ada Rasulullah, kita tidak akan ada. Bagaimana Anda ingin mendapat syafaat Rasulullah ketika Anda menyalahkan maulid? Bagaimana Anda ingin pertolongan Rasulullah nanti di akhirat kalau Anda tidak mau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka maulid Nabi ini bukan hanya sekedar perayaan. Maulid Nabi bisa Anda laksanakan di tiap rumah, bisa dilaksanakan di lapangan, laksanakan di jalan, laksanakan di masjid. Karena wujud maulid adalah rasa senang kita, bersenang-senang kita atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mampu silakan di tiap rumah. Maulid itu bisa Anda lakukan kapan saja. Memang yang paling utama itu ketika bulan maulid. Biaya berapa saja? 1 juta bisa cukup, 500 cukup, 100 cukup, 10 juta cukup, 1 miliar juga cukup. Tergantung masing-masing. Mana yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tergantung. Sampai di mana keikhlasanmu di dalam melaksanakan maulid? 1 miliar tapi Anda tidak ikhlas, Anda king alaman, amolot, ya juga percuma. Tapi habis 1 juta tapi betul-betul dari hatimu, insya Allah Rasulullah hadir ketika kita membaca maulid. Dan insya Allah kita termasuk akan diakui oleh Rasulullah sebagai saudaranya, sebagai umatnya nanti sampai hari kiamat. Setel Pak kalau maulid itu, tapi upayakan. Kenapa? Karena keberkahnya luar biasa Pak. Kalau Bang Sarip besok kemudian dapat telepon dari ajudan Bupati, Pak Sarip besok tolong persiapkan segalanya, Bupati akan datang ke rumahnya, bangga atau tidak? Bangga tuh Bang Sarip, bisa tak tidur semalaman terbayang-bayang. Ini telepon dari ajudannya Rasulullah, bilang ke Sarip malam Rabu yang akan datang, yang malam-malam ini maksudnya, kata ajudan Rasulullah, bilang aku akan datang ke rumah Sarip, mau masuk ke rumahnya memberi syafaat di rumah itu. Senang apa tidak? Karena Rasulullah datang Pak, kita berdiri tadi baca selawat Rasulullah itu hadir, pasti hadir. Kenapa? Karena yang dibaca satu ustaz yang baca selawat tadi apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Alaika itu, ka itu dhamir mukhatab namanya. Dhamir mukhatab itu artinya kamu, berhadapan dia. Kalau berhadapan berarti ada Rasulullah. Karena sudah janji Rasulullah, di mana aku dibacakan selawat, maka di situ aku ada. Maka malam ini kita baca selawat tadi, selawat mancing. Jangan betul selawat mancing. Nanti lepasnya kita doa maulid, insya Allah akan hadir Rasulullah di hadapan kita. Maka kalau kita baca selawat, kalau kita sedang doa maulid, usahakan kita khidmat Pak, jangan sampai akhir je. Kenapa? Kalau ada bupati di satu majelis, kita gurau Pak, ditendang sampai kena pol PP. Ini Rasulullah ada di depan kita, hadir, di mana dibacakan selawat, kita akhir. Coba ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau dibacakan selawat itu kita khidmat, kita usahakan kita itu betul-betul utuh, hadirkan hati ini bahwa kita itu berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir itu adalah rangka untuk melipat gandakan amal kita. Sesungguhnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diadakan karena Nabi Muhammad tahu kapasitas kemampuan dari umatnya ini. Kalau kita mengandalkan sholatnya, mengandalkan puasanya, mengandalkan sedekahnya, mampukah kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Itu tidak mungkin. Impossible.
anu apa aja hilang benda minta surga. Tapi dengan selawatmu, karena selawat itu tidak harus orang pintar, selawat tidak harus orang yang kaya, selawat tidak harus yang kiai, selawat tidak harus orang yang bodoh. Mana yang terikhlas di dalam membaca selawat, dialah yang akan terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat adalah jalan pintas, jalan tolnya umat Islam dalam rangka menuju kepada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bermasafa wa ta'maqadar. Ambil kalau memang itu ada baiknya, buang jauh-jauh kalau memang itu dianggap tidak baik. Laqad yurjali sayfi bur'un wala bur'un li jarhi lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Allahu yuwaffiquna wa yarda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.